Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah aplikasi Integra Pro. Nah, sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami melakukan perkenalkan. Pertama-tama, di sini saya sendiri, Sultan Fariski dengan NPM 2315061054. Dan teman saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Cindi Puji Lestari dengan NPM 2315061042 dari kelas PSTIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibar Ramadan, NPM 2315061094. Saya dari kelas PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari proyek pada mata kuliah Sistem Informasi yang telah kami selesaikan dengan tugas kelompok, yaitu tugasnya proyek membuat sistem informasi dengan ide masing-masing. Pada kelompok kami kali ini, kami memiliki ide untuk membuat aplikasi atau apps, yaitu dengan nama Integra Pro, solusi terpadu untuk otomatisasi bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sebenarnya apa itu Integra Pro ini yang kami maksud. Jadi Integra Pro ini merupakan solusi perangkat lunak berbasis cloud yang dirancang secara khusus untuk mendukung perusahaan kecil dan menengah dalam mengelola berbagai proses bisnis yang kompleks secara efisien dan otomatis. Dengan fokus pada integrasi dan otomatisasi, Integra Pro memungkinkan pengguna untuk memusatkan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan operasional dalam satu platform yang terpadu. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai modul, bekerja secara harmonis mendukung pemilik bisnis dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat dan real-time. Pengguna tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga dapat mengurangi risiko kesalahan manusia, mempercepat alur kerja, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal. Integra Pro memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap kinerja bisnis, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang mencapai tujuan perusahaan secara lebih efektif. Jadi untuk aplikasi kami ini, kami berfokus pada integrasi dan otomatisasi yang dimana untuk mendukung perusahaan skala kecil UMKM dan menengah seperti startup ataupun yang perusahaan skala multinasional. Pada aplikasi ini, proses bisnis yang ditangani yaitu yang pertama itu ada manajemen penggajian. Ya, modul manajemen penggajian Integra Pro dirancang untuk mempermudah dan mempercepat seluruh proses pembayaran gaji karyawan. Dengan sistem otomatisasi ini, perusahaan dapat menghitung gaji pajak, tunjangan, potongan, serta berbagai komponen lainnya tanpa risiko kesalahan manual, tanpa human error. Sistem ini juga mendukung pengeluaran slip gaji atau invoice secara elektronik yang langsung terhubung kepada karyawan sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi. Fungsi ini juga membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran lembur, tunjangan transportasi, BPJS, serta pemotongan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedua itu ada manajemen kehadiran dan absensi. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat jam kerja karyawan secara otomatis, jadi tidak perlu untuk cara manual, dan termasuk waktu kedatangan, waktu pulang, lembur, serta pengajuan cuti, itu bisa langsung dari sistem ini. Fitur validasi dan persetujuan digital memastikan semua data kehadiran akurat dan terekam dengan baik dalam sistem. Fitur validasinya yang kami gunakan di sini yaitu seperti untuk absensi, kami menggunakan selfie portrait yang dimana itu langsung menghubungkan dengan GPS juga. Jadi lokasi ketika mengambil foto selfie itu akan ketahuan dan jam berapa mengambil selfie itu akan muncul untuk di absensinya. Dan misalkan itu ketika absensi akan telat dan waktu telatnya pun akan tercatat telat berapa menit, telat berapa jam, segala macam. Yang ketiga itu ada akuntansi dan pembukuan. Dalam manajemen keuangan, Integra Pro ini menawarkan kemampuan untuk menangani pencatatan dan pelacakan transaksi keuangan. Ini mencakup pencatatan pemasukan, pengeluaran, pelacakan inventaris, serta pembuatan laporan keuangan yang lengkap seperti laporan laba, rugi, neraca, arus kas, ataupun invoice slip gaji tadi. Untuk yang ketiga ada manajemen proyek. Jadi di dalamnya ini ada sistem manajemen proyeknya, jadi perusahaan itu bisa menjalankan berbagai proyek secara bersamaan yang dapat memberikan fitur pemantauan real time terhadap setiap proyek yang sedang berjalan, kemudian memungkinkan manajer proyek untuk mengelola anggaran, mengalokasikan sumber daya, mengatur penjadwalan, serta memantau kemajuan proyek secara terperinci. Bisa dibilang mirip seperti Notion, aplikasi Notion itu, atau Jelo yang biasa digunakan. Jadi dia bisa memantau progres dari proyek itu sendiri, kemudian di dalamnya ada rincian dari biaya, anggaran, dan sumber daya lain-lain. Kemudian ada perpajakan dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan menjadi lebih mudah dengan Integra Pro yang menyediakan fitur pengelolaan perpajakan secara otomatis. Sistem ini membantu perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan (PPN) serta memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada self-service karyawan.
yaitu salah satu fitur unggulan yang kami unggulkan, seperti portal mandiri atau self-service yang memungkinkan karyawan untuk mengakses berbagai informasi pribadi dan pekerjaan mereka tanpa harus melalui Departemen HR. Jadi melalui portal ini karyawan dapat melihat riwayat gaji, mengajukan cuti, memeriksa status absensi, dan memperbarui informasi pribadi mereka dengan mudah. Fitur ini nggak hanya mengurangi beban administratif pada tim HR, tapi juga meningkatkan kepuasan karyawan dengan memberikan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Oke teman-teman semua, di sini aku bakal ngejelasin bagian data yang di cover. Nah, jadi yang pertama itu ada tabel poin per kategori. Maksudnya itu tuh data diorganisasikan dalam bentuk tabel atau poin yang memudahkan untuk menganalisis dan melaporkannya. Jadi memudahkan kita buat pelaporannya juga gitu kan. Nah, misalnya itu kan data penjualan bisa dikelompokkan berdasarkan kategori produk atau wilayah. Nah, yang membuat informasi lebih mudah dipahami dan diambil keputusannya. Kemudian, struktur ini nih memungkinkan pembuatan laporan yang lebih terinci. Jadi, seperti grafik atau diagram menunjukkan tren, pola, atau nominal. Nah, yang kedua yaitu data kepegawaian pengajian absensi. Nah, data ini mencakup semua informasi yang berkaitan dengan karyawan seperti profil pegawai, kemudian riwayat kerja mereka, dan pelatihan-pelatihannya. Nah, jadi penggajian ini nih termasuk detail dari pembayaran gaji, potongan, tunjakan, serta laporan pajak dari karyawan tersebut. Nah, jadi data absensi ini mencatat kehadiran, keterlambatan, cuti, izin. Nah, dengan adanya data ini, perusahaan itu bisa memantau nih kehadiran dan produktivitas dari karyawan secara lebih efektif. Nah, kemudian ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini nih penting untuk memastikan kebutuhan terdapat peraturan ketenaga kerjaan dan membuat kebijakan HRD tuh jadi lebih tepat. Nah, kemudian ada data keuangan, proyek, sama perpajakan. Nah, data keuangan ini mencakup arus kas, laporannya itu bisa laba ataupun rugi ya, dan neraca yang membantu perusahaan untuk mengetahui nih kondisi keuangan dan melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik. Nah, maksudnya itu kayak data proyek ini nih berisi informasi tentang jadwal proyek, biaya, sumber daya yang digunakan, manajemen yang baik untuk mencapai target waktu dan dalam anggaran berapa nih. Nah, kemudian ada juga data perpajakan. Nah, jadi data perpajakan ini mencakup laporan pajak, kewajiban pajak, dan strategi penghematan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan mengoptimalkan keuntungan. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini akan menampilkan para stakeholder yang dilayani oleh Integra Pro. Nah, jadi menggambarkan berbagai kelompok yang memanfaatkan layanan atau solusi dari Integra Pro. Nah, yang pertama itu ada HRD dan Payroll Department. Nah, Departemen SDM dan penggajian menggunakan layanan ini untuk mengelola karyawan, termasuk penggajian, absensi, dan manfaat lainnya. Jadi solusi yang diberikan ini membantu dalam optimasi proses penggajian dan meminimalisirkan kesalahan administrasi yang berdampak pada efisiensi operasional. Kemudian ada yang kedua, finance dan accounting team. Nah, jadi tim ini keuangannya itu tim keuangan dan akuntansi ini memerlukan data akurat untuk mengelola angsuran kas, laporan keuangan, dan kepatuhan perpajakan. Jadi Integra Pro ini menyediakan sistem untuk membantu pembuatan laporan keuangan secara terstruktur dan mendukung dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, yang ketiga ada project manager. Yang ketiga ada project managers. Nah, manajer ini
membantu akses ke data proyek untuk memantau nih kemajuan, biaya dan alokasi sumber daya. Dengan adanya solusi dari Integra Pro, manajer ini dapat lebih mudah nih melakukan pelaporan dan memantau hasil proyek secara real time. Nah, yang keempat ada top management. Nah, pemimpin perusahaan memerlukan informasi menyeluruh untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, jadi data yang dikelola oleh Integra Pro menyediakan wawasan yang mendalam nih mengenai kerja perusahaan. Nah, jadi tren pasar serta area yang memerlukan perbaikan. Kemudian ada yang kelima itu employees. Nah, jadi karyawan juga bisa karyawan ini nih juga merupakan stakeholder nih yang dilayani, terutama dalam hal akses ke informasi kepegawaian seperti slip gaji, jadwal kerja, dan permohonan cuti. Serta sistem yang diterapkan menunjukkan karyawan ini untuk mengakses informasi secara mandiri sehingga meningkatkan keterlibatan dan transparansinya. Nah, yang keenam, eksternal stakeholder. Nah, stakeholder eksternal ini seperti auditor, mitra bisnis ataupun pemangku kepentingan lain yang membutuhkan akses data. Jadi akses ke data perusahaan itu untuk tujuan kepatuhan. Nah, jadi audit ini nih atau kerjasama ini nih kayak ada hubungannya gitu kan. Terus Integra Pro ini buat memastikan nih bahwa data yang dibagikan itu bakalan aman dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Kemudian dengan memaparkan penjelasan ini, kita ini dapat kayak menyoroti bagaimana Integra Pro ini melayani berbagai kebutuhan dari setiap kelompok. Nah, jadi menunjukkan fleksibilitas dan manfaat solusi yang ditawarkan bagi perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan fitur yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan sebuah diagram atau poin yang mana ada HRMS, FMS, Project Management System. Lalu ada ERP, Cloud Computing, dan Business Intelligence. Dan terakhir ada Self-Service Portal. Jadi di sini fiturnya itu adalah sebuah pengelolaan project manajemen dari perusahaan, di mana kita tuh bisa membuat project dan dikelola di aplikasi ini. Jadi seperti pengelolaan project yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu ada Business Intelligence, di mana di sini tuh ada sebuah AI, di mana AI ini akan membantu kita untuk mengelola bisnis kita. Jadi kita bisa bertanya kepada AI tersebut tentang masalah-masalah dari bisnis kita itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada Self-Service Portal. Jadi sini kita tuh bisa melakukan service atau maintenance tersendiri dari aplikasi itu sendiri. Jadi bisa ada sebuah bug, bisa dilakukan sebuah maintenance dengan sendirinya. Selanjutnya ada keunggulan dari aplikasi kami itu sendiri, yaitu keunggulan Integra Pro. Jadi untuk keunggulan itu sendiri, pertama itu otomasinya itu diproses secara manual. Maksudnya yang dulunya itu manual bisa dilakukan dengan secara otomatis. Contohnya ketika kita melakukan absen, yang dulunya kita melakukan absen pada kertas, sekarang bisa melakukan absen di aplikasi itu sendiri. Yang kedua, ada akses yang berbasis cloud untuk fleksibilitas. Jadi data-data yang disimpan pada aplikasi itu dikirimkan kepada cloud. Jadi backupnya itu diakses melalui cloud. Jadi ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, data-data itu masih tersimpan di dalam cloud untuk mengantisipasi sebuah kerugian. Selanjutnya ada Integra Pro itu multifungsi dan efisien. Jadi
integrasinya itu sangat efisien. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan oleh mereka. Pada proyek kali ini kami juga telah membuat beberapa mockup atau tampilan menggunakan tools dari Figma untuk aplikasi ini sendiri. Mockupnya itu berupa tampilan desktop ya, dimana karena memang target dari sistem ini itu untuk perusahaan, jadi kami memilih untuk menggunakan desktop. Dan untuk mockup yang telah saya buat itu ada yang pertama ini ada tampilan homepage, di mana di sini ada login dan daftar. Dan selain login daftar ini ada tampilan pricing. Pricing itu untuk kalau kita memang belum pernah berlangganan dengan sistem ini, di sini ada monthly pricing dan yearly pricing atau bulanan dan tahunan pricing, harga tahunan dan bulanannya. Kemudian ada tampilan login ke dalam aplikasi ini juga yang telah saya buat. Untuk tampilan lainnya itu dibuat oleh anggota kelompok yang lain. Ini saya hanya menampilkan tampilan yang saya buat saja. Setelah login itu akan masuk ke tampilan dashboard, dan di tampilan dashboard sendiri ada profile, kemudian ada sedikit pop-up recent activity, atau bisa dibilang aktivitas yang dilakukan belakangan ini. Kemudian di sini ada shortcut langsung bisa menuju ke request attendance atau untuk mengambil absen, merekam absen. Terus ada request time off itu untuk mengambil cuti. Kemudian ada bagian sub laman employees, time management, payroll, finance. Kemudian jika ingin mengambil absen atau merekam absen, itu dengan mencet shortcut tadi yang request attendance, maka akan muncul pop-up tanggal dan pilih tanggal. Setelah pilih tanggal, maka akan masuk ke laman untuk mengambil foto selfie, di mana itu akan merekam absen untuk di hari itu. Setelah foto selfie masih ada untuk laman konfirmasi dari absen ya, dari selfie yang telah diambil, bisa untuk mengambil foto itu kembali kalau fotonya itu kualitas foto jelek. Kemudian bisa langsung kalau sudah cukup puas dengan kualitas fotonya, bisa langsung ke laman berikutnya dengan mengklik absen now, maka dia akan lanjut ke berikutnya, yaitu result atau bisa dibilang record dari absen sebelumnya tadi, selfie sebelumnya. Dan di situ bakal muncul jam kehadiran jam berapa, dan kalau misalnya telat bakalan ada waktu terlambatnya dari jam, detik, menit. Kemudian lokasinya juga dia bakalan kerekam. Setelah itu yang saya buat lagi adalah ada history attendance atau history dari absensi kita. Jadi setelah kita absen, dia bakal terekam oleh sistem dan kita bisa menampilkan riwayat dari absensi kita. Setelah itu saya membuat juga tampilan profile, di mana kita ketika ingin membuka profile itu kita harus pencet di pojok kanan atas ada gambar foto dari avatar. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, dan ketika kita klik my profile, dia akan mengarah ke profile kita sendiri atau sebagai user. Di profilnya ada sedikit informasi seperti nama lengkap, nama panggilan, gender, negara, time zone, dan language atau bahasa. Di sini juga bisa untuk edit profilnya. Dan selain ke profile tadi, kita bisa juga buka settings, yang dimana settings ini dia bakalan muncul di atas itu ada tulisan account, maksudnya account yang lagi login sekarang di sistem ini, yaitu kalau di sini kan user yang menggunakan M. Hiban Ramadan atau nama saya sendiri dengan emailnya. Dan di situ ada settingnya, ada personal info, login and security, payments and payouts, terus taxes atau pajak, notification, privacy and sharing. Kemudian ada global preferences kayak bahasa dan lain-lain lagi. Untuk logout, ketika kita buka pencet avatar dan muncul pop-up tadi, kita bisa mencet juga logout untuk keluar dari sistemnya ini. Kemudian selain itu ada juga laman yang lainnya seperti laman employees, time management, dan payroll, sama yang terakhir itu ada finance. Itu sisanya itu akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain, karena itu dibuat oleh anggota kelompok yang lain, bukan saya yang membuat. Saya hanya menjelaskan apa yang telah saya buat di laman sistem kali ini. Sekian dari presentasi saya mohon maaf bila ada salah kata. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada anggota yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian daftar, nah, kemudian lanjut pada bagian daftar. Di sini merupakan tempat nih untuk melakukan pendaftaran, di mana user ini akan diminta nih untuk mengisi pada kolom-kolom tersebut. Nah, pada bagian ini juga terdapat struk di mana dapat langsung masuk ke bagian login. Nah, lanjut pada bagian lupa password. Di sini nih merupakan tempat di mana nih user ini kalau lupa password, jadi user ini bakal diminta untuk memasukkan email dan link untuk melakukan pengubahan password yang akan dikirim lewat
email dari pengguna. Nah, lanjut pada bagian time management. Nah, di sini nih user itu bisa melakukan manajemen waktunya seperti mengingatkan jadwal akan datang, kemudian terus melakukan daily tasks seperti tracker yang harus kita kerjakan itu apa aja nih. Nah, lanjut di sini ada bagian payroll. Nah, jadi di sini adalah tempat di mana user itu dapat melihat nih gaji mereka, seperti mereka mengolah gaji, contohnya total gaji yang sudah ada, yang akan datang, dan rincian melakukan seperti pengiriman gaji gitu kan. Nah, terus lanjut nih yang terakhir ada bagian finance. Nah, di sini nih user tuh bisa memasukkan credit card mereka dan dapat mengelola pengeluaran dan melakukan transfer dan lain-lainnya. Jadi ini seperti kayak bank yang disediakan oleh perusahaan masing-masing. Begitulah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain yang saya buat. Jadi di sini desain yang saya buat pada aplikasi ini tentang kontak, yang dimana berisi tentang sebuah pertanyaan atau orang yang ingin bertanya lalu dikirimkan ke perusahaan kami. Di sini tampilan mengisi pertanyaannya. Lalu ketika dia menekan submit akan dikirimkan sebuah konfirmasi bahwa dia itu sudah mengirimkan pesannya dan dikirimkan kepada perusahaan. Lalu di sini saya membuat tampilan login buat Google, di mana di sini dapat kita seperti biasanya kalau ingin melakukan login pada Google kita diminta untuk memilih akun. Selanjutnya di sini saya membuat employment list yang mana berisi tentang daftar karyawan yang ada di dalam perusahaan itu. Di sini ada ID-nya, lalu nama employment, job desk dari karyawan itu sendiri, dan performa yang dia kerjakan. Selanjutnya di sini saya membuat request time off. Jadi request time off ini seperti kita tuh ingin membuat cuti. Jadi ketika kita ingin cuti, kita bisa melakukan requestnya di aplikasi ini. Jadi di sini kita mengisi tipe cutinya, tanggal mulai, tanggal lahir, dan alasan kenapa kita melakukan cuti itu. Lalu ketika kita menekan save, dia akan muncul history, di mana history ini adalah cuti yang kita buat. Di sini ada statusnya, yaitu apakah statusnya diterima, ditolak, ataupun kita menunggu status yang akan diberikan oleh atasan kita. Selanjutnya selesai. Jadi terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian implementation dari aplikasi Integra Pro yang akan kami kembangkan ini. Proses implementasi ini mencakup menerjemahkan desain arsitektur dan fitur ke dalam kode yang dapat dijalankan di lingkungan produksi. Beberapa tahap penting dalam proses ini tuh seperti pemilihan teknologi, pengembangan modul, pengolahan data, dan deployment infrastruktur berbasis cloud. Untuk yang pertama yaitu pemilihan teknologi. Pada tahap awal ini teknologi yang kami pilih itu memastikan sistem berjalan efisien, aman, dan scalable. Untuk yang pertama pada bagian backend, kami memilih Node.js sebagai runtime environment dipadukan dengan Express.js sebagai framework untuk menangani REST API dan routing. Integra Pro mengadopsi arsitektur microservice di mana setiap modul seperti penggajian, absensi, dan akuntansi dikembangkan secara terpisah, yang dimana pendekatan ini tuh memungkinkan setiap modul di-deploy dan di-maintain secara independen. Jadi tidak perlu untuk melakukan maintenance secara besar karena kami memisahkan tiap modul-modulnya, jadi dapat di-maintain secara independen, dan itu akan lebih berpengaruh ke dalam kualitas dari modul itu tersebut. Kemudian pada bagian front end kami memilih React.js karena kami memilih ini ingin memiliki antarmuka yang pengguna dinamis. React memungkinkan pengembangan komponen UI yang reusable dan cepat karena menggunakan virtual DOM, serta sinkronisasi antara front-end dan back-end terjadi secara real-time melalui API, memastikan pengalaman pengguna yang mulus. Untuk database, kami memilih untuk PostgreSQL
sebagai sistem manajemen basis data karena kemampuannya menangani query kompleks, menjaga integritas data, dan mendukung indexing. Skema database mencakup entitas utama seperti karyawan, gaji, proyek, transaksi, yang semuanya terhubung melalui foreign key dan untuk menjaga konsistensi data. Untuk yang kedua itu pengembangan modul sistem. Setiap modul pada Integrapro dirancang memiliki spesifikasi teknis tertentu sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk yang pertama itu ada modul penggajian. Modul ini secara otomatis menghitung gaji berdasarkan data absensi, tunjangan, potongan, dan pajak karyawan. Hasil perhitungan gaji disimpan dalam tabel gaji, dan slip gaji dihasilkan dalam format PDF menggunakan PDF Kit. Slip gaji kemudian diunggah ke AWS S3 dan dikirim ke email karyawan melalui Amazon SIS. Untuk berikutnya itu modul absensi. Sistem absensi terintegrasi dengan perangkat hardware seperti sensor RFID atau time clock yang mencatat waktu masuk dan keluar karyawan. Jadi ketika mengambil atau merekam absen, itu bakalan terekam, misalnya telat sekian menit, sekian detiknya sekalipun itu akan terekam. Kemudian pengajuan cuti dapat dilakukan melalui portal karyawan dan notifikasi approval dikirim kepada manajer melalui email. Berikutnya ada modul akuntansi. Modul ini mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan pembayaran gaji. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi hasil dihasilkan secara otomatis dari data transaksi yang di-query dan dapat diekspor ke PDF atau Excel. Untuk modul-modul berikutnya seperti modul proyek dan lain-lain itu lengkapnya ada di laporan yang akan dikumpulkan. Kemudian untuk yang ketiga ada pengolahan data dan optimasi. Desain database diimplementasikan dengan fokus pada efisiensi dan integritas data. Tabel-tabel utama seperti karyawan, gaji, dan proyek dirancang dengan foreign key untuk menjaga hubungan antar entitas. Sementara indeks digunakan pada kolom yang sering di-query untuk mempercepat proses pencarian data. Namun, penting juga untuk diingat bahwa meskipun indeks mempercepat query, mereka juga bisa memperlambat operasi penulisan. Karena itu, kami menseimbangkan antara kecepatan baca dan tulis harus diperhatikan. Yang keempat itu ada deployment dan infrastruktur. Integrapro dideploy menggunakan infrastruktur cloud AWS yang dimana itu sudah menjadi tren di masa kini yang memungkinkan aplikasi itu untuk secara otomatis menyesuaikan skala sesuai kebutuhan. Pertama, kami menggunakan AWS EC2 dan S3 digunakan untuk komputasi elastis dan penyimpanan skala besar. Sistem ini dideploy menggunakan Elastic Beanstalk dan container management menggunakan Docker dan Kubernetes untuk orkestrasi layanan microservice. Orkestrasi layanan microservice itu maksudnya dapat di-deploy secara bersamaan menggunakan kontainer. Kemudian ada load balancing. Kami load balancing melalui AWS Elastic Load Balancer ELB, itu salah satu fitur dari AWS juga. Itu mendistribusikan lalu lintas antar server atau dia mengatur lalu lintas antar servernya dan auto scaling memastikan kapasitas server itu bertambah secara otomatis saat ada lonjakan pengguna, misalnya ketika ribuan karyawan mengakses sistem self-service pada waktu yang sama. Untuk yang kelima itu ada continuous integration dan continuous deployment. Integrapro menggunakan pipeline CI dan CD dengan Jenkins untuk memastikan setiap perubahan kode diuji secara otomatis sebelum dideploy ke produksi. Jadi, perubahan kode itu bakal diuji secara otomatis oleh sistem ini sebelum ke bagian produksi. Dan layanan dipush sebagai Docker image dan disebarkan ke kontainer yang dimanage oleh Kubernetes, memastikan sistem selalu up to date tanpa mengganggu operasional. Jadi secara keseluruhan implementasi ini menggunakan pendekatan modern seperti microservice, cloud deployment, dan CI/CD untuk memastikan sistem yang efisien, aman, dan scalable. Kami memilih pendekatan modern karena menurut kami ingin mengikuti tren yang ada di pasar saat ini dan kami juga merasa dari pendekatan modern itu cocok dengan sistem kami. Setiap komponen dikembangkan dengan teknologi optimal dan sistem dirancang untuk menghadapi tantangan besar seperti beban pengguna yang tinggi dan kebutuhan integrasi data yang kompleks. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep testing dari aplikasi kami. Jadi yang pertama itu ada unit testing. Jadi unit testing itu maksudnya itu adalah setiap modul dan fungsinya itu diuji secara terpisah untuk memastikan logika yang berjalan itu sesuai dengan diharapkan. Nah, contohnya itu pengujian fungsi perhitungan gaji untuk memverifikasi akurasi perhitungan tunjangan dan potongannya. Lalu yang kedua itu ada integration test. Nah, jadi di integration testing ini kami tuh pengujiannya itu
bertujuan untuk memastikan bahwa interaksi antar modul atau layanannya itu seperti komunikasi antara modul pengkajian dan akuntansi berjalan dengan benar. Lalu yang ketiga itu ada end-to-end testing. Jadi end-to-end testing ini pengujiannya itu dilakukan dengan mensimulasikan skenario nyata yang dihadapi oleh pengguna. Contohnya itu seperti karyawan yang mengajukan cuti atau mengakses slip gaji di portal self-service. Lalu yang keempat itu ada performance testing. Nah, jadi performance testing ini diuji untuk memastikan bahwa sistem itu dapat menangani beban yang berat. Pengujian performa ini contohnya bisa dilakukan dengan tools JMeter. Lalu pengujian ini menilai kemampuan sistem dalam menangani ribuan permintaan secara simulan. Contohnya jika banyak karyawan pada akhir bulan itu kan dia ingin mengakses slip gajinya, jadi kita lihat apakah aplikasi ini kuat untuk menampung ribuan karyawan yang mengakses slip gaji contohnya. Yang kelima itu ada security testing. Jadi security testing ini diuji untuk melakukan pengamanan dan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi keretakan seperti serangan SQL injection, XSS atau crossing site scripting atau akses tidak sah ke data sensitif lainnya. Lalu yang terakhir yaitu user acceptance testing. Jadi pengujian ini dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem itu telah diuji dengan kebutuhan bisnis dan sudah siap digunakan. Jadi UAT ini dilakukan dalam lingkungan staging yang merupakan produksi untuk menguji skenario nyata sebelum sistem dari Integrapo kami ini dideploy secara resmi. Lalu selanjutnya itu ada maintenance. Jadi di maintenance ini yang pertama itu ada bug fixing. Jadi bug fixing itu kita tuh menemukan sebuah masalah atau bug, lalu kita akan melakukan perbaikan segera kepada sistem ini. Jadi misalnya ada pelaporan bug, jadi langsung kita prioritaskan untuk menangani bug itu. Yang kedua yaitu kami melakukan pembaruan perangkat lunak. Contohnya itu kita tuh untuk mendapatkan fitur baru, perbaikan bug tadi, dan juga patch keamanan jika memang di suatu saat keamanan dari teknologi itu berkembang. Lalu yang ketiga itu ada optimisasi kinerja. Jadi kita tuh melakukan pemantauan pada aplikasi kami apakah masih sesuai dengan saat ini atau tidak. Misalnya kita tuh memperbaiki query database-nya, misalnya query database-nya tidak optimal, jadi kita perbaiki dari query untuk menuju ke database itu sendiri. Lalu yang keempat ada peningkatan fitur. Jadi ketika peningkatan fitur ini kita tuh harus mengikuti tren-tren sekarang. Nah, dan kita akan memasukkan fitur-fitur yang mungkin perlu kita tambahkan atau yang perlu kita tingkatkan. Lalu yang kelima itu ada backup. Jadi kita jika ingin melakukan backup itu tuh sangat penting karena untuk melindungi data-data yang penting jikalau suatu saat sistem kita ini terjadi error. Jadi akan dilakukan sebuah backup otomatis yang mana di lokasi terpisah untuk melakukan mekanisme restore atau backup itu sendiri. Lalu yang keenam itu ada keamanan berkelanjutan. Jadi keamanan berkelanjutan ini kita tuh melakukan peningkatan keamanan untuk menghadapi ancaman baru, termasuk mengupdate komponen keamanan, menerapkan kebijakan password yang kuat, dan memperbarui sertifikat SSL kita. Nah, untuk pengujian itu ya begitulah dalam Integrapo ini. Jadi pengujian ini berfungsi dengan baik ketika dilakukan sebuah adaptif terhadap perubahan dan aman dari berbagai potensi ancaman. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.